Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya mau bahas 10 soal pilihan berganda dari soal-soal asesmen 1 materi hukum dasar kimia. Materi kelas 10 ya. Nah, gimana gimana penyelesaian pembahasan tiap soalnya? Langsung aja saya mulai. Soal nomor 1. Reaksi kimia dapat terjadi saat kita meniupkan nafas ke dalam air kapur. Dua ciri reaksi kimia yang ditunjukkan oleh peristiwa tersebut adalah kalau kita kan bernapas kan mengeluarkan CO2 ya, karbon dioksida. Kalau ditambahkan dengan air kapur, CaOH2, kalsium hidroksida ya, akan menghasilkan CaCO3 tambah H2O. Oke, tinggal dicek nih setara atau tidak. Ca sama 1, C sama 1, O di kiri ada 4, di kanan 4, hanya di kiri 2, kanan 2. Beres ya. Nah, CaCO3 itu dalam bentuk endapan ya, solid ya. Nah, terbentuknya endapan itu salah satu ciri reaksi kimia, ciri terjadinya reaksi kimia. Oke, terbentuk endapan. Ini ada. Berarti tinggal C sama D opsinya ya. Nah, tidak ada warna yang terlibat di sini ya. Colorless semua nih. Tapi di sini ada terjadi ini ya, perubahan suhu. Nah, nanti ada panas yang terjadi di reaksi ini. Ya. Karena istilahnya itu kalau di kimia reaksinya exotherm. Reaksi yang melepaskan kalor. Ya, jadi ada kalau bicara panas dingin itu kan berarti bermain dengan suhu ya, perubahan suhu. Jadi terbentuknya endapan dan terjadinya perubahan suhu adalah dua ciri reaksi kimia yang ditunjukkan dari CO2 plus CaOH2. Opsi yang tepat adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 2. Percobaan berikut yang menghasilkan reaksi kimia yang ditandai dengan terbentuknya gas adalah, kalau kita lihat yang A, kapur tohor ya, itu CaO ya. Tambahkan dengan H2O, berarti jadi CaOH2. Oke, ini dia tidak menghasilkan gas ya. Yang B, natrium, logam natrium ditambahkan dengan H2O. Nah, nanti di sini akan menghasilkan NaOH, suatu basa dengan gas hidrogen. Ini yang gas. Nah, jadi pemahaman tentang reaksi harus sudah cukup kuat di topik di soal ini ya. C, putih telur dalam air mendidih. Nanti ya, putih telur protein, udah kebayang ya, putih telur kalau di dalam air panas atau air hangat, air mendidih, dia pasti akan menggumpal. Menggumpal itu kan identik dengan endapan kan, berarti terjadi juga reaksi di situ. Kalau D, larutan iodin dalam tepung kanji, ini nanti terjadi perubahan warna ya, dari yang awalnya iodinnya agak ya coklat lah, coklat tua gitu ya, nanti jadi ungu, perubahan warna ya. Yang E, logam seng, Zn ya, tambahkan dengan CuSO4, ini namanya reaksi displacement ya, pendesakan, ZnSO4, jadi tukar lah ya, tambah Cu. Zn-nya tadi yang awalnya ya, Zn itu ya, abu silver gitu-gitu ya. Nanti Cu-nya itu agak coklat, ya, berarti kan terjadi perubahan warna. Tapi yang ditanya difokuskan ke gas ya. Opsi yang tepat adalah yang B. Lanjut ya. Yang 3, berdasarkan pengertian reaksi reduksi dan reaksi oksidasi, manakah reaksi berikut yang termasuk reaksi oksidasi? Sebenarnya kalau soalnya ABCDE, soal pilihan berganda seperti ini, bisa langsung cepat. Nih ya, D. Oksidasi artinya menangkap oksigen ya, bereaksi dengan oksigen. Jadi udah langsung dapat. Kalau kita ke E,
Itu kan oksigennya di kanan, begitu juga dengan B, oksigennya di kanan. Nah, itu reduksi ya, kebalikannya. Nah, kalau yang A itu ada hidrogen di kiri, jadi bisa dikatakan ini mengikat atau menangkap hidrogen itu reaksi reduksi. Kalau yang C, ini Na di sini kan, tapi di sini kan nanti jadi Na plus ya, dengan Cl min. Nah, jadi ada pelepasan elektron, reduksi juga. Oke, jadi kalau mau oksidasi, mau cepat biasanya ada ini, plus O2 di sebelah kiri. Nomor 4, suatu reaksi redoks berlangsung sesuai persamaan reaksi berikut. Ini reaksinya. Yang ditanyakan perbandingan koefisien KOH dengan koefisien FeOH3 dalam reaksi setaranya. Jadi ya penyetaraan. Kalau sistemnya ABC yang aljabar seperti itu mungkin lebih ribet ya. Apalagi ini tuntutannya adalah pilihan berganda yang harus cepat. Maka kemampuan menyetarakan reaksi dengan cepat juga penting. Jadi gimana cepatnya? Kita tinggal amati aja ya istilahnya. Fe di kiri 2, di kanan masih 1. Kali 2 kan otomatis. Lalu ini kan dikurung dia ada 3. SO4-nya. Di kanan SO4-nya cuma 1. Berarti kita kali 3 di sini. Lalu K-nya menjadi 6, maka kita kali 6 di sini. Oke, jadi Fe2SO43 tambah 6 KOH menghasilkan 3K2SO4 tambah 2 FeOH3. Sudah langsung setara. Yang ditanya adalah KOH dengan FeOH3. Jadi ini dengan ini ya. 6:2 atau 3:1. Opsi yang tepat adalah yang dadu. Nomor 5, perhatikan persamaan reaksi berikut. Belum setara ya. Dalam persamaan reaksi setaranya, zat-zat yang mempunyai perbandingan 1:3 adalah, saya udah buatin reaksinya lagi, kayak tadi caranya ya, cari aja perubahan yang langsung nyata kelihatan. Al-nya 2, Al-nya 1, berarti kali 2. SO4-nya ada 3, di sini SO4-nya 1, kali 3. Nah, lalu di sini kali 6 karena di sini ada H6, di sini ada H6 12. Udah 3 2 1 6. Di sini kan ada 1 ya. Nah, 1 kan nggak ditulis ya. Inilah komposisi dari koefisien masing-masing zat dalam keadaan setara. Lalu yang ditanyakan adalah yang mana yang 1:3. Kalau H2SO4 AlOH3 3:2. H2SO4 dengan Al2SO43 3:1. H2SO4 dengan H2O 3:6 atau 1:2. AlOH3 banding Al2SO4 3 2:1. AlOH3 banding H2O 2:6 ya. Nah, ini yang sama dengan 1:3. Opsi yang tepat adalah yang E. Masuk ke soal nomor 6, perhatikan reaksi antara Cr2O3 dengan aluminium berikut. Cr2O3 tambah 2Al menghasilkan Al2O3 tambah 2Cr. Dalam ruang tertutup sebanyak 7,6 gram krom 3 oksida Cr2O3 ya. Bereaksi dengan 2,7 gram logam aluminium Al menghasilkan 5,2 gram logam krom Cr. Massa aluminium oksida Al2O3-nya berapa? Lavoisier ya, hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi sama. Artinya massa yang di kiri akan sama dengan massa yang di kanan. Total massa kiri ya, sama dengan total massa kanan. Nah, tadi krom 3 oksidanya 7,6 gram. Aluminiumnya 2,7 gram. Ini akan sama dengan
Al2O3-nya yang nggak dikasih tahu. CR-nya 5,2 gram. Itu ya komposisinya ya. Lalu kalau ditotalkan yang di kiri adalah 10,3 ya. Al2O3 tambah 5,2, maka Al2O3-nya adalah 10,3 dikurang 5,2 atau 5,1 gram. Opsi yang tepat juga E. Lanjut 78 soal HOTS ya, kita ke 7. Ada 1,2 gram karbon bereaksi dengan 1,6 gram oksigen membentuk 2,8 gram karbon monoksida. Jika terdapat 42 gram gas karbon monoksida, massa karbon dan oksigen yang menyusunnya itu berturut-turut berapa dengan berapa? Oke, jadi karbonnya katanya ada 1,2 gram, oksigennya 1,6 gram, karbon monoksida yang dibentuknya adalah 2,8 gram. Kita bergeraknya dari sini dulu. Kita mau cari perbandingan dari zat-zat yang bereaksi ini. Jadi kalau kita kali 10 semuanya kan 12, 16, 28. Kita bisa kecilkan dengan bagi 4 semuanya. 3, 4, 7. Gitu ya. Jadi karbon dan oksigen yang bereaksi selalu mengikuti pola 3:4. Akan menghasilkan 7 karbon monoksida. Jadi patternnya 3, 4, 7. Jadi yang ditanya tadi adalah massa karbon dan oksigen. Jadi sebenarnya kalau mau simple, kita cari aja mana yang 3:4 perbandingan dari karbon dan oksigennya. Yang mengikuti 3:4 itu cuma ini nih, 18 dengan 24. Ya, 3 kali 6, 18, 4 kali 6, 24. Ya. Nah, tapi kan kalau mau lebih detail, nah yang disoalkan dikatakan di sini yang 42 gram ya, gas karbon monoksidanya. Nah, coba kita lihat dari pembandingnya tadi, 7 kali berapa supaya dapat 42? Kali 6. Maka 4-nya juga kali 6, 24. 3-nya kali 6, 18. 18, 24 menghasilkan 42. 18, 24 menghasilkan 42. Jawaban yang tepat adalah yang C. Lanjut nomor 8. Suatu unsur dapat membentuk beberapa jenis senyawa dengan klor. Oke. Jika senyawa-senyawa yang terbentuk berturut-turut mengandung klor sebanyak 56,65%, 49,10%, 43,56%, dan 27,84%. Perbandingan massa unsur klor dalam keempat senyawa tersebut adalah, oke, saya kasih gambarannya seperti ini ya. Dia punya 4 senyawa, senyawa 1, senyawa 2, senyawa 3, senyawa 4. Ya, suatu unsurnya itu saya anggap X aja ya. Nah, jadi kan di dalam senyawa 1, 2, 3, 4 ada Cl dengan X. Nah, katanya di senyawa 1 ini klornya ada 53,65%. Lalu ada 49,10% senyawa 2. 43,56% senyawa 3, 27,84% di senyawa 4. Namanya persentase itu kan totalnya 100 ya. Berarti ini kita jadikan 100, maka butuh 46,35%, 50,90% ya. 56,4472 berarti ini, 16%. Inilah komposisi mereka. Nah, lalu kalau udah seperti ini, bagikan saja Cl bagi X. Cl bagi X ini. Nah, ini kalau ini jelas butuh kalkulator ya. Saya dapat ini 1,157, 0,965, 0,772, 0,386. Ini hasil baginya ya. Lalu yang terkecil kan ini 0,386.
Nah, bagikannya semua dengan 0,386. Nah, otomatis yang ini hasilnya 1 kan. Karena sama kan. Nah, ini hitungnya dapatnya 2, 2,5 dan 3. Atau kalau kita kali 2 semuanya jadi 6, 5, 4, 2. Jadi inilah perbandingannya dalam keluar dalam keempat senyawa tersebut, 6542. 6542 ada di opsi B. Oke, slide terakhir soal nomor 9 dan 10. 9-nya hot ya. 9, sebanyak 13 liter gas oksigen bereaksi dengan 2 liter gas hidrokarbon CXHY. Dihasilkanlah 8 liter gas karbon dioksida dan 10 liter uap air. Rumus molekul hidrokarbon tersebut adalah CXHY tambah O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Ini pembakaran sempurna ya dari suatu hidrokarbon. Lalu ini ada 2 liter, 13 liter, 8 liter, 10 liter. Ya, konsep Avogadro ya. Nah, jadi volume-volume ini kita jadikan saja koefisien gitu. Jadi ini 2, 13, 8, 10. Beres kan? Sekarang kalau kita lihat C-nya adalah 2X. Sementara di kanan 8. Berarti 2X sama dengan 8. Berarti X-nya sama dengan 4. Berarti C4 gitu ya. Sedangkan si H-nya 2Y ya. Sama dengan 10 kali 2. 20. Y sama dengan 10. Berarti senyawa hidrokarbon yang dimaksud adalah C4H10. Opsi yang tepat adalah yang C. Terakhir soal nomor 10, butana C4H10 merupakan salah satu penyusun LPG. Jika udara dianggap mengandung 20% oksigen, perbandingan volume butana dengan udara agar butana terbakar sempurna adalah, ini sama kayak soal yang di atas ya. Ini kan C4H10 tambah O2 menghasilkan CO2 plus H2O. C-nya kita setarakan dulu. Kali 4. H-nya 10 di kiri berarti kali 5 di kanan. Nah, ini O-nya 8. Ini O-nya 5. Total O 13. Kita kali 2 semua, 2C4H10 tambah 13O2, 8CO2, 10H2O. Persis seperti soal di atas ya. Nah, katanya jika udara dianggap 20% oksigennya di dalamnya, perbandingan volume butana dengan udara berapa? Jadi soalnya hati-hati ya, bukan perbandingan antara butana dengan oksigen, tapi butana dengan udara. Kalau dia dengan oksigen berarti kan 2:13. Ya, kalau dengan oksigen. Nah, jadi katanya kan tadi VO2 di udara 20%. Nah, jadi yang 13 ini adalah 20%. Atau VO2 banding V udara itu adalah 20%. Berarti kan 20/100. Atau VO2 sama dengan 20/100 kali V udara. Atau kalau dibalik, V udara itu adalah 100/20 kali VO2. 100/20 kan 5. 5 kali O2-nya 13. 65 ya. Jadi yang ditanyakan adalah C4H10 banding yang udara, berarti 2:65. Opsi yang tepat adalah yang dadu.
Nih. Oke, hati-hati sekali lagi ya. Yang ditanyakan bukan oksigennya tapi udaranya. Lihat logiknya, udara itu datanya di dalamnya 20% oksigen. Jadi yang 13 itu cuma 20%. Supaya 100% udaranya ya berarti kali 5 kan. 100 ke 20 kan bagi 5. Ya, gitu ya, hati-hati ya. Artinya jeli dengan soalnya. Oke, selesai ya pembahasan saya soal asesmen 1 hukum dasar kimia bagian pilihan berganda. Semoga bermanfaat, mudah-mudahan membantu terutama buat kalian yang sedang mempelajari materi ini. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan, saya cuma niat bantu saja ya. Oh ya, jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.